Bayangkan, anak Anda berangkat sekolah dengan harapan dapat makan bergizi gratis, tapi pulang-pulang malah harus dirawat di rumah sakit dengan biaya enggak gratis. Program makan bergizi gratis atau MBG digadang-gadang sebagai program unggulan, tapi sayangnya di lapangan malah jadi bahan berita ribuan anak keracunan. Data terbaru mencatat hingga akhir bulan September, lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan makanan. Dan kasus yang paling parah terjadi di Bandung Barat Cipongkor. Bayangkan, dalam hitungan hari, lebih dari 1.000 siswa tumbang dan dilarikan ke rumah sakit. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini program makan bergizi gratis atau makan beracun gratis? Ini bukan sekedar masalah sepele, kita bicara soal logistik di luar nalar. Contohnya, Bandung Barat. Ayam untuk menu MBG dibeli hari Sabtu, tapi baru dimasak hari Rabu. 4 hari nongkrong tanpa freezer memadai. Jadi, jangan heran kalau ayamnya bukan lagi segar, tapi sudah berevolusi jadi spesies baru. Mampus kau tuh, mampus ah. 350 ekor ayam dibiarkan begitu saja. Hasilnya bau anyir, berlendir, bahkan di beberapa lokasi ada lauk yang berbelatung. Belatung! Mungkin ini maksud tersembunyi dari kata bergizi, protein tambahan, katanya. Dan bukan soal basi, banyak siswa dan guru mengeluh makanan datang sudah dingin. Porsi terlalu kecil, lauk tidak lengkap, dan lain sebagainya. Hanya berisi secuil telur kukus dan sedikit sayuran. Jadi, bukan cuma keracunan, tapi juga bikin lapar lagi. Double combo, wow! Kepala Badan Gizi Nasional membantah adanya 5.000 dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Di balik dapurnya yang bau, ternyata ada administrasi yang lebih busuk lagi. Pertama, isu dapur fiktif. Lalu apa jawaban Badan Gizi Nasional atas tudingan adanya 5.000 dapur MBG fiktif? Pihak yang mendaftar dan tidak melakukan kegiatan lebih dari 20 hari, kami kemudian melakukan kebijakan yang disebut dengan rollback. Misalnya SPPG sudah operasional, dinyatakan resmi operasional oleh Badan Gizi. Kemudian kami kirimkan uang ke SPPG tersebut, dan kemudian SPPG tidak melaksanakan kegiatan. Itu yang namanya fiktif. Dan kami prihatin untuk para korban yang terjadi, karena sebetulnya itu bukan kesengajaan kami, dan ada beberapa hal yang memang masih terjadi karena kelalaian dalam penerapan standar operating procedure, terutama masalah teknis. Ada dugaan ribuan dapur didaftarkan hanya untuk kunci lokasi atau bahkan dijual. Jadi, bukan cuma makanan fiktif bergizi, tapi dapurnya pun fiktif eksistensi. Kedua, kasus surat bebas tuntutan. Saya juga menyadari serta bersama resiko yang mungkin timbul kemudian hari. Terjadinya gangguan pencernaan, reaksi alergi, kontaminasi ringan, keracunan makanan yang disebabkan oleh faktor luar. Di beberapa daerah, orang tua diminta tanda tangan surat. Kalau anaknya keracunan, gak boleh nuntut. Lah, itu makan siang, bukan kontrak jual beli rumah. Dan jangan lupa pernyataan kontroversial pejabat. Pak Presiden Prabowo sempat bilang, mungkin keracunan karena anak gak cuci tangan atau gak biasa minum susu. Netizen langsung, loh Pak, ini bukan salah anak, tapi makanannya yang basi. Bahkan ahli gizi senior seperti Dr. Tan Shutien sampai bilang, tenaga yang dipakai belum kompeten. Jadi ya, bukan salah cuci tangan, tapi salah konsep sejak awal. Sekarang kita masuk ke bagian menunya. Kalau dengar kata makanan bergizi, apa yang kebayang? Nasi, sayur, lauk lokal, atau yang sehat-sehat? Tapi ternyata yang dikasih malah burger, spaghetti, bahkan makanan ultra proses. Lah,
Ini sekolah atau McD versi subsidi. Yang lebih ekstrim di Kalimantan Barat pernah disajikan ikan hiu. Iya benar, ikan hiu. Kedengarannya keren, eksotis, tapi faktanya ikan hiu rentan mengandung merkuri tinggi. Jadi bukannya sehat, malah beresiko keracunan logam berat. Akhirnya, Badan Gizi Nasional pun melarang penggunaan ultra processed food di menu MBG. Pertanyaannya sekarang, bagaimana penanganannya? Di beberapa daerah, termasuk Bandung Barat, dapur MBG yang bermasalah sudah dimoratorium alias dihentikan sementara. Pemerintah juga berjanji menurunkan tim khusus untuk investigasi. Evaluasinya satu dihentikan, yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh. Ya. Tapi tantangannya besar, memberi makanan jutaan anak setiap hari bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau di lapangan masih ada dapur abal-abal, ayam basi, sampai menu yang ngawur. Niatnya bagus, memberi gizi gratis untuk anak dan bangsa. Tapi pelaksanaannya harus serius, transparan, dan juga diawasi dengan ketat. Karena jujur aja, kalau setiap kali makan siang bisa masuk IGD, itu namanya bukan program gizi, tapi program survival game. Jadi, menurut kalian, apakah MBG masih layak jalan? Atau harus dihentikan total? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus kawal program ini bersama-sama karena urusan gizi anak bukan main-main.